Cita-cita sangat berharga bagi diri kita karena untuk menentukan masa depan kita. Maka berangan-anganlah bahwasanya cita-cita itu akan bisa kita laksanakan gitu. Cita-cita adalah sebuah angan-angan yang memang harus kita tanamkan dalam diri kita gitu. Maka ada definisi beberapa cita-cita gitu, dan makna yang emang bisa kita gunakan. Cita-cita adalah pintu. Yang pertama, cita-cita adalah pintu. Cita-cita adalah pintu kesuksesan. Cita-cita adalah pintu kebahagiaan. Cita-cita adalah pintu ketercukupan, dan cita-cita adalah pintu dari segala semangat. Maka cita-citalah yang akan membukakan jalan menuju setiap kesuksesan dan kebahagiaan bagaikan dalam sebuah rumah. Ada banyak pintu yang memang mengarah kepada tempat tertentu gitu. Maka kita pun memiliki cita-cita sebagai satu pintu yang akan mengarahkan kita kepada tujuan. Apa tujuannya? Itu tadi, sukses, bahagia, tercukupi, atau apa saja. Dan hanya melewati pintu inilah yang pertama kalinya akan mengantarkan kita menuju jalan-jalan yang terang dan nyata gitu. Nah, yang kedua, cita-cita merupakan obat. Cita-cita besar adalah obat dari segala kekurangan yang dimiliki. Cita-cita juga merupakan obat dari kelemahan. Ia akan menjadi obat penghilang kesedihan dan kemalasan kalian untuk bergerak. Jika kalian lebih suka diam, tidak melakukan apapun saat ini, maka mungkin karena kalian tidak memiliki cita-cita. Maka bercita-citalah agar semua penyakit diri kalian sembuh dan tak menghinggapi kita lagi. Nah, yang ketiga, cita-cita ibarat dinamo. Cita-cita adalah menggerakkan arus positif dan arus negatif yang akan mengontrol diri kita. Manusia memang tidak akan pernah terhindar dari pengaruh negatif di samping pada dirinya telah tertanam energi-energi positif. Agar laju kehidupan kita seimbang lagi, ya kan? Maka cita-citalah yang dibutuhkan untuk mengontrol keduanya. Ia tidak boleh tak ada. Ia harus bekerja menjadi dan menjaga energi yang ada pada diri kita. Kalau kalian tidak mempunyai cita-cita, maka tidak ada yang mengontrol kedua energi tersebut. Rugi, sungguh rugilah gitu. Nah, yang keempat, cita-cita bagian dari keimanan terhadap Tuhan. Orang yang mengaku mempunyai Tuhan, ia akan mengimaninya. Dan orang yang beriman kepada Tuhannya, ia akan membuktikan, ya kan? Membuktikan keimanannya dengan memiliki tujuan dalam hidup. Cita-cita inilah yang menjadi fondasi awal yang akan menguatkan kalian menuju tujuan tersebut. Tuhan akan melihat seberapa jauh usaha yang dilakukan manusia dalam menunjukkan keimanan mereka gitu. Maka makin tinggi cita-cita kita, maka akan meningkatkan keimanan. Sebaliknya, makin rendah cita-cita kita, maka keimanan kita akan berkurang karena akan dipengaruhi dengan banyak hal yang juga nantinya seperti keadaan lingkungan sekitar dan masalah yang dihadapinya gitu. Nah, yang kelima nih, cita-cita adalah bahan bakar. Bukan hanya bensin ya, tapi cita-cita juga bahan bakar gitu. Seperti sepeda motor yang membutuhkan bensin sebagai bahan bakar agar bisa berfungsi sebagai alat transportasi, begitu pula dengan cita-cita adalah bahan bakar untuk manusia. Jika tidak ada cita-cita, tidak ada tujuan, maka fungsi kita sebagai pemimpin di muka bumi yang harus menjaga kelestarian alam ini tidak bisa dijalankan gitu. Karena kita hanya diam, tidak mau berpikir. Nah, yang terakhir nih, cita-cita atau yang keenam, cita-cita adalah ciri kemuliaan seseorang. Sudah fitrahnya memang manusia memiliki keinginan untuk berbuat baik gitu. Maka hendaknya cita-cita yang dimilikinya mengandung energi kebaikan yang bisa dirasakan manfaatnya untuk banyak orang. Ia tidak mengutamakan prestis gitu loh, atau gengsi lah istilahnya. Ia mengambil cita-cita yang mulia sehingga kemuliaan pun memang menyertai dirinya. Jadi itu arti dari cita-cita, mungkin cita-cita sebagai bahan bakar dan sebagainya. Maka hari ini teman-teman, cita-cita harus dilakukan dan dilaksanakan, jangan hanya diam diri. Rubah masa hidup Anda, rubah pola pikir Anda. Salam sehat, salam semangat.